Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Irmayanti dengan NIM Sumbas 30106021. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi embriologi tentang organogenesis dan pembentukan sistem syaraf pusat dan organ indera pada anggota tubuh. Nah, adapun indikator pembahasan kita pada siang hari ini yang pertama yaitu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sistem syaraf dan organogenesis. Yang kedua, ayat Al-Quran tentang pembentukan susunan syaraf. Yang ketiga itu ada pembentukan organ indera dan anggota tubuh yang terdapat pada manusia ini. Nah, kita langsung saja. Yang pertama itu kita akan membahas tentang ayat Al-Quran mengenai organogenesis dan organ indera serta anggota tubuh. Nah, sebelumnya kita sudah membahas pengertian dari organogenesis terlebih dahulu. Nah, organogenesis itu merupakan proses pembentukan organ atau alat tubuh yang mencakup proses transformasi atau perubahan bentuk. Nah, yang diawali dari pembentukan embrio atau bentuk yang masih primitif menjadi fetus atau bentuk definitif. Nah, yang berdiferensiasi menjadi bentuk dan rupa yang spesifik dalam suatu spesies. Nah, dengan berakhirnya proses organogenesis, maka ciri-ciri eksternal dan sistem organ tubuh utama sudah terbentuk. Yang selanjutnya embrio akan berkembang menjadi fetus. Nah, selanjutnya itu ayat Al-Quran yang membahas tentang organogenesis ini. Yang pertama itu adalah surah An-Nahl ayat 78, yang mana artinya itu dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, hati agar kamu dapat bersyukur. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa pada mulanya manusia tidak memiliki pengetahuan ataupun tidak memiliki sesuatu pun yang ada di sekelilingnya. Namun demikian Allah menjadikannya pendengaran, penglihatan dan hatinya itu untuk bekal dan alat-alat potensial untuk pengetahuan agar ia bersyukur, yakni dengan menggunakan dan memberdayakan alat-alat tersebut sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada manusia tersebut. Nah, selanjutnya ada juga pada surah Hud ayat 56, yang mana artinya itu sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu, tidak satupun makhluk yang bergerak, yang bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus ataupun dan adil. Nah, tafsir dalam ayat ini terfokus pada satu kata nasihayah yang mempunyai arti ubun-ubun. Nah, beberapa tafsir menunjukkan bahwa ubun-ubun merupakan otak depan. Nah, menurut pandangan biologi, otak depan itu sering disebut sebagai frontal lobe yang merupakan bagian dari sistem syaraf pusat. Ayat mengenai sistem syaraf pusat otak ini masuk dalam kategori penyampaian informasi secara implisit. Informasi ini yang disampaikan secara langsung dan memerlukan analisis yang lebih lanjut untuk membuktikan kebenaran dari ubun-ubun ataupun dari suatu penelitian tersebut. Nah, misalnya yang kedua kita membahas pembentukan susunan syaraf pusat. Nah, sistem syaraf pusat itu sendiri merupakan sistem yang dibentuk oleh jutaan sel saraf dan sel silia beserta pembuluh darah dan sedikit jaringan ikat. Nah, sistem saraf pusat ini meliputi otak, mesofalon dan sumsum tulang
belakang atau medula spinalis. Nah, sebelumnya organogenesis itu sendiri merupakan proses pembentukan organ. Proses pembentukan organ itu pada makhluk hidup berbeda-beda. Nah, proses organogenesis itu diantaranya ada pembentukan sel saraf dan neurolasi. Nah, neurolasi itu sendiri dapat juga diartikan sebagai proses awal pembentukan sistem saraf yang melibatkan perubahan sel-sel ektodrem bakal neural. Nah, dimulai dengan pembentukan capping neural atau neural plate, kemudian dilanjutkan dengan lipatan neural atau neural fold, dan serta penutupan lipatan ini untuk membentuk neural tube yang terbenam dalam dinding tubuh dan berdiferensiasi menjadi otak dan korda spinalis, dan yang akan berakhir dengan terbentuknya bumbung neural. Nah, selanjutnya lapisan ektodrem merupakan lapisan yang paling atas dan membentuk sistem saraf pada janin, yang seterusnya akan membentuk otak, tulang belakang, kulit, serta rambut pada manusia. Nah, berdasarkan pembentukan atau proses neurulasinya dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu tahapan pembentukan lempeng neural atau neural plate. Nah, setelah fase gastrulasi terjadi ataupun telah selesai, maka berlanjutlah pada fase neurulasi. Nah, pada tahap awal sumbu primitif embrio dan bakal tempat berkulum ini menginduksi ektodrem di atasnya. Sel-sel ektodrem kemudian berubah menjadi panjang dan tebal daripada sel di sekitarnya. Pembentukan ini terletak pada bagian dorsal embrio. Nah, ya, selanjutnya ada pembentukan lekukan atau invaginasi neural. Nah, setelah terbentuknya neural plate tadi, maka terbentuklah neural fold. Neural fold itu terbentuk akan diikuti oleh penebalan bagian neural plate itu sendiri. Nah, karena pertumbuhan dan perbanyakan sel ektodrem epidermis lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ektodrem normal. Nah, selanjutnya itu pembentukan neural growth atau parit neural. Nah, setelah terbentuknya tadi proses yang kedua itu, maka akan terbentuklah neural growth ini. Neural growth ini merupakan lipatan kedua sisi lempeng neural secara bersamaan. Nah, kan tadi sudah terbentuk neural plate, ada juga lekukan neural. Nah, maka akan terbentuk lipatan dari kedua lempeng tersebut. Nah, yang keempat adalah pembentukan tabung neural atau neural tube. Nah, karena pertumbuhan ektodrem epidermis lebih cepat, maka akan semakin mendorong lipatan neural yang telah terbentuk, mengakibatkan fusi antara neural fold bagian kanan serta neural fold bagian kiri tersebut. Nah, pada akhirnya terbentuklah tabung atau bumbung saraf. Nah, selanjutnya itu terbentuknya neural tube atau bagian dorsal tube. Nah, setelah itu maka akan terbentuk juga sistem saraf, yang mana ada otak bagian depan yang terdiri dari dua belahan kanan dan kiri, menerima sebagian besar sensori dari tubuh yang bersifat kontralateral. Nah, bagian vertebralnya itu dan dipapalonnya. Nah, selanjutnya itu ada otak bagian tengah, terletak di tengah-tengah otak, tertutup oleh otak bagian depan. Tonjolannya yang penting itu adalah colliculus superior dan colliculus inferior. Nah, lapisan tektum dan tegmentum. Nah, selanjutnya itu ada otak bagian belakang, ada medula, ada cerebellum, dan pons. Selanjutnya itu pembentukan organ indera dan anggota tubuh. Nah, organ indera ini contohnya ada indera penglihatan seperti mata. Nah, secara embriogenetik
secara embriologis. Nah, proses pembentukan mata itu dimulai pada minggu keempat embrio di dalam kandungan ibunya. Nah, proses bentuk mata itu berasal dari 3 sumber. Yang pertama, penonjolan forebrain yang akan membentuk retina dan saraf optik. Yang kedua, pembentukan ektodram yang akan diinduksi menjadi lensa dan beberapa struktur pelengkap di depan mata. Yang ketiga itu jaringan mesenchyme yang menempel membentuk tunika dan struktur yang berkaitan dengan orbitam. Selanjutnya itu indera penglihatan atau mata juga. Nah, menurut Salzer tahun 2010 itu proses pembentukan mata itu yang pertama dimulai pada muka 22 hari sebagai pasangan alur dangkal di samping otak depan. Yang kedua, vesikel melekat ke ektodram permukaan memicu perubahan di ektodram yang diperlukan untuk pembentukan lensa. Yang ketiga, vesikel optika mulai mengalami invaginasi. Nah, yang keempat, lapisan dalam dan lapisan luar dari cawan ini mulai dipisahkan oleh satu lumen. Misalnya lumen ini segera lenyap dan kedua lapisan tersebut berhadapan satu sama lain. Nah, selanjutnya akan terbentuk invaginasi tidak terbatas, kemudian pembentukan fiuska, kemudian sel-sel ektodram permukaan yang pada awalnya menempel dengan vesikula optika mulai memanjang dan membentuk plakoda lentis. Selanjutnya vesikula lentis terlepas dari ektodram melalui suatu alur bagian inferior vesiluka optika. Nah, kornea dibentuk oleh suatu lapisan ektodram permukaan. Selanjutnya ada stroma yang bersambungan dengan sklera. Nah, selanjutnya itu ada indera pendengaran, yaitu adalah telinga pada manusia. Nah, bagian dalam telinga itu yang pertama adalah bagian dalam telinga. Nah, bagian dalam telinga ini terbentuk setelah 22 hari perkembangannya. Ektodram di setiap sisi rhombentophalon mengental untuk membentuk vaskoda optik. Yang kedua, telinga bagian tengah, nah rongga yang dikenal dengan rongga timpani dan tuba eustachius yang berasal dari kantong faring. Yang ketiga itu adalah bagian luar telinga, yaitu bagian eksternal berkembang dari bagian dorsal. Nah, selanjutnya itu indera pembau atau hidung. Nah, proses pembentukan hidung ini dimulai dari pembentukan wajah pada akhir minggu ke-4 embrio yang ditandai dengan adanya tonjol-tonjol wajah yang dibentuk oleh pasangan lengkung faring pertama. Selanjutnya ada tonjol maksila dan mandibla. Nah, pada minggu ke-5 plikoda hidung mengalami invaginasi membentuk lubang hidung. Selanjutnya itu indera pengecap atau lidah. Nah, berasal dari proses tubulasi atau pembumbungan terdapat 3 lapisan sebagai bentuk alat atau organ definitif menyusun dari bumbung berongga bakal lapisan ektodram, mesodram, dan endodram. Nah, ketika tubulasi ektodram saraf berlangsung, terjadilah diferensiasi awal. Nah, indera peraba atau yang dikenal dengan kulit. Nah, proses pembentukan kulit ini terdiri suatu lapisan luar yang disebut dengan epidermis berupa satu epitel dan berasal dari lapisan lembaga merupakan derivat dari ektodram. Nah, kulit juga dibangun oleh satu lapisan jaringan ikat. Nah, selanjutnya pembentukan anggota tubuh. Nah, pada akhirnya minggu ke-4 perkembangan anggota tubuh dimulai. Nah, tunas tungkai muncul di aspek ventral tubuh. Tunas tungkai ini terdiri sel mesodram yang tidak berdiferensiasi. Itulah materi kita. Selanjutnya saya mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian